Insya Allah bisa. Baik. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Musa Jundana LC. Terima kasih Ustadz sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada sore hari ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Bayu Sasongko, MEP PhD SPM sebagai Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Supanji MKes PhD SPM Konsultan sebagai Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Firman Setiawardana MKes SPM Konsultan sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati seluruh anggota Perdami Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Profesor Dr. Senior Tenaga Pengajar FKKMK UGM dan Sipitalia RSUP Dr. Sarjito, serta kakak-kakak residen, perawat, optometris, dan hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yogi yang akan memandu jalannya acara Karomah pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada tahun ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tak lupa pula sholawat beriring salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Tema kajian kita pada sore hari ini yaitu meneladani adab para ulama dalam menimba ilmu sesuai tuntunan syariat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Musa Jundana. Sebelumnya, supaya mendapatkan berkah ilmu pada kajian sore hari ini, untuk memulai acara karomah, marilah kita membaca lapas basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita masuk ke acara kedua, pembacaan tilawah dan syarah tilawah kepada Dr. Anton dan Dr. Anggra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yogi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fi majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wajafilan wajafilan sujukan sujuyal fa'illahul ladzina amanu minkum alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Dokter. Selanjutnya kita bacaan CV dari Ustadz Musa Jundana yang memberikan materi pada sore hari ini. Ustadz Musa Jundana menyelesaikan kuliah jurusan Syariah tahun 2020 di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kegiatan sehari-hari beliau pekerjaan sebagai Direktur Rumah Tahfiz di RTQ Al-Fatah Sleman. Selain itu beliau juga sebagai Kadip Pendidikan di Sekolah ANB. Beliau juga menjadi staf pengajar di Pondok Yaumi dan menjadi pembimbing umroh di Batik Travel dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Baik, langsung saja kita masuk ke acara utama kajian pada sore hari ini. Kepada Ustadz Musa Jundana, kami persilakan Ustadz untuk berbagi kepada kita semua. Pada Ustadz Musa Jundana, kami persilakan. Baik, syukran waktunya. Terima kasih Dr. Yogi sudah mengawali. Saya izin untuk share apa namanya materi ya. Baik, Baik, Ustaz. Bismillah, bisa kita mulai ya. bisa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ih wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mohon maaf saya sedikit canggung ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini bisa mengisi waktu sore kita di bulan puasa ini untuk mempelajari lebih dalam bagaimana kita meneladani adab para ulama dalam menimba ilmu sesuai syariat Islam. Dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk mempelajari agama Islam
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita, beliau di selama hidupnya, beliau tidak pernah meminta apapun kecuali beliau meminta agar ditambahkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pada diriku. Jika Rasulullah SAW saja beliau membutuhkan untuk ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika kita tanya, Rasulullah adalah orang yang paling paham tentang syariat Islam. Maka bagaimana lagi kita? Bahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, mempelajari agama Islam adalah kewajiban setiap muslim. Baik dia muda, baik dia sudah, mohon maaf, sudah lanjut usia, semuanya membutuhkan ilmu. Nah, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, maka tentunya kita menginginkan agar ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya didapatkan dari kepandaian seseorang, tetapi kita perlu mengetahui bagaimana para ulama, bahkan ada sebagian ulama yang oleh ulama lain, mereka sepakat bahwasanya ulama tersebut tidaklah lebih pandai dibanding ulama yang lain. Namun secara ilmu yang menyebar, keberkahan ilmu yang didapatkan itu jauh lebih tinggi. Seperti kita tahu, kita tentunya mengenal Imam Malik rahimahullahu taala, satu di antara 4 imam madhab. Jika kita tanya siapakah Imam Malik, tentu kita semuanya pernah mendengarnya. Dibandingkan dengan Imam Sa'ad ibnu Laits, mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu siapa itu Imam Sa'ad ibnu Laits. Tapi para ulama sepakat bahwasanya Imam Sa'ad ibnu Laits itu lebih pintar. Bahkan Imam Malik itu sempat mengambil ilmu dari Imam Sa'ad ibnu Laits. Namun ternyata secara keberkahan itu Imam Malik rahimahullahu taala beliau lebih berkah, bahkan ilmunya lebih tersebar. Maka oleh karena itu kita butuh agar ilmu kita ini berkah adalah dengan kita mempelajari, kita mengetahui bagaimana dulu para ulama mereka mempelajari ilmu. Kita butuh adab-adab mereka agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi berkah, bukan ilmu yang hanya sekedar kita tahu saja. Nah, muncul pertanyaan, mengapa kita perlu mengetahui adab para ulama dalam menuntut ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, yaitu orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, yaitu seseorang yang dia memiliki ilmu agama. Maka di sini kita paham bahwasannya ilmu akan membawa kemuliaan seseorang. Namun seringkali ketika ketinggian ilmu tanpa dibarengi dengan adab bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Maka para ulama senantiasa mengajarkan pelajarilah adab sebelum ilmu. Karena adab itu adalah hal yang sangat urgent dalam seseorang mendapatkan keberkahan. Bahkan majelis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang hadir di majelis beliau itu ada sekitar 5.000 orang. 4.500 di antara mereka mempelajari bagaimana adabnya.
adab seseorang mempelajari ilmu ketika belajar. Sopan santunnya harus diindahkan. Sedangkan 500 di antara mereka mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Karena begini, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, adab itu seakan seperti seseorang yang mengosongkan hatinya. Jadi hatinya itu perlu dikosongkan dari hal-hal yang bisa mencederai ilmu, seperti sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Kita butuh hal-hal demikian agar hati kita ini kosong, agar hati kita ini bersih. Maksudnya kosong di sini adalah bersih, bersih dari maksiat. Sehingga dengan hilangnya maksiat kita bisa menerima ilmu tersebut dan keberkahan ilmu itu bisa kita dapatkan. Maka ulama terdahulu mereka senantiasa belajar bagaimana menghormati ilmu, bagaimana menghormati guru sebelum mereka mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, di antara adab-adab teladan yang bisa kita jadikan sebagai eh, patokan agar kita ini semangat untuk mempelajari ilmu, bagaimana adab mereka. Salah satunya adalah Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala dan bagaimana rasa hormat beliau kepada gurunya. Imam Malik diriwayatkan beliau tidak pernah membaca hadis kecuali dalam keadaan suci. Memang ketika seseorang membaca hadis tidak dipersyaratkan seperti seseorang membaca Al-Quran. Yang mana ketika membaca Al-Quran dipersyaratkan untuk dalam kondisi suci, sudah berwudu dan lain sebagainya. Nah, coba bayangkan Imam Ahmad ketika hendak membaca hadis sekalipun, beliau berusaha dalam kondisi suci, sudah berwudu. Kemudian beliau berusaha menggunakan pakaian sebaik mungkin. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan ilmu, di hadapan syariat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk uh, bisa memahami ilmu tersebut. Seringkali kenapa kita sulit mempelajari, bahkan kita hafal Al-Quran, kenapa kok sulit? Ya bisa jadi kita ini masih ada rasa tinggi, merasa meninggi di hadapan ilmu yang kita pelajari. Maka kita butuh untuk sedikit kita eh, menurunkan ego kesombongan kita di hadapan ilmu. Karena ini sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu tersebut. Kemudian contoh yang kedua, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana kesabaran beliau dalam menimba ilmu. Imam Syafi'i, beliau adalah murid langsung dari Imam Malik. Dan ketika beliau belajar, beliau ketika mempelajari Muwatta Imam Malik rahimahullah taala, beliau dengan penuh kekhusyuan. Bahkan beliau diriwayatkan suatu ketika beliau, karena Imam Syafi'i ini beliau memiliki salah satu keistimewaan yang mana beliau bisa sekali mendengar itu langsung paham. Bahkan suatu ketika Imam Malik itu ngetes beliau, dites ini anak muda ini benar-benar paham atau tidak, atau cuma sekedar paham, atau sekedar ngaku-ngaku paham. Karena Imam Syafi'i memiliki kelebihan sekali dengar langsung paham. Berbeda dengan kita ini terkadang berkali-kali baca, berkali-kali mendengar, baru kita bisa paham. Nah, bisa jadi kita ini kurang menghormati ilmu yang kita pelajari. Nah, diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau tidak berani membalikkan lembar lembar buku yang beliau catat di dalamnya faedah-faedah karena takut mengganggu gurunya. Karena ketika itu Imam Syafi'i itu duduk di depan pas Imam Malik. Jadi beliau saking hormatnya kepada gurunya, beliau tidak mau mengganggu ketika membuka lembaran tersebut itu, mengganggu gurunya ketika gurunya sedang menjelaskan.
Nah, walaupun beliau sudah paham, beliau tetap duduk di majelis Imam Malik sampai selesai, walaupun beliau sudah paham. Kalau kita kan terkadang, ini pembahasan ini kita sudah paham. Untuk apa kita hadir di kajian tersebut? Untuk apa? Ini paling juga pembahasannya nggak jauh-jauh dari itu-itu saja. Nah, inilah pentingnya kita ini menghormati ilmu, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari. Karena bagaimanapun juga seseorang ketika mengaku ingin masuk surga, dia butuh ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Apa saja amalan-amalan yang bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Imam Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau di sini adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau rela melakukan perjalanan jauh ke berbagai negeri hanya untuk belajar satu hadis dari perawi yang terpercaya, atau yang biasa kita sebut dengan mata rantai sanad. Mata rantai sanad ini adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam. Imam Ahmad berusaha untuk mencari guru-guru yang number one, nomor wahid. Beliau senantiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu dari orang-orang yang bisa beliau percayai. Beliau diriwayatkan, beliau melakukan sebuah perjalanan dari Irak, karena Imam Ahmad ini beliau asalnya dari Irak, dari Baghdad, sampai menuju ke Imam Syafi'i itu saat itu di Mesir. Padahal Baghdad ke Mesir itu jauh. Dan zaman dulu itu belum ada seperti sekarang pesawat yang dalam waktu 1 jam 2 jam kita tempuh. Yang akhirnya dengan kesungguhan ini beliau diberkahi ilmunya. Dikisahkan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, hafizahullah taala. Suatu ketika di kajian beliau ada salah seorang bapak, seorang ya bapak, karena kalau dikatakan muda ya sudah tidak muda lagi. Beliau diriwayatkan, beliau hadir kajian beliau di Blok M, di kajian apa namanya, kajian beliau yang ada di Blok M yang beliau ampu. Beliau melakukan perjalanan dari Palembang sampai ke Jakarta, dan itu beliau lakukan setiap pekan. Maka alhamdulillah akhirnya ilmu yang beliau pelajari itu ya menjadi ilmu yang berkah. Karena kalau kita ingin berkah ilmunya ya kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh. Tidak bisa kita berleha-leha. Terlebih lagi, mohon maaf, tentunya eh, dokter untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang spesialis itu dibutuhkan keseriusan. Kita harus ikut apa namanya pelatihan, seminar dan lain sebagainya, dan itu bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Maka bagaimana lagi dengan kaitannya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan syariat, maka kita tentu butuh untuk serius. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak di antara kita ini kurang serius dalam mempelajari ilmu? Karena kita kurang mengetahui kimah atau betapa mulianya ilmu tersebut. Kita bekerja, kita semuanya, termasuk yang berbicara. Kita bekerja sehari itu bisa banting tulang. Kita ngejar deadline dan lain sebagainya. Bisa kita usahakan. Karena apa? Kita tahu. Misalnya uang dari lembur tersebut itu nilainya sangat berarti dibanding uang yang kita dapatkan selain dari lembur. Kita tahu, makanya kita sungguh-sungguh, kita serius. Maka begitu juga ketika kita tahu betapa mulianya ilmu, betapa ketika kita paham, oh alhamdulillah saya bisa paham ini. Insya Allah senang sekali. Sehingga ilmu yang kita pelajari itu kita bisa, wah Masya Allah ini ilmu ini yang saya pelajari selama saya bisa dapatkan. Kita merasa, kita ini butuh. Kita merasa mendapatkan sebuah harta karun pelajar.
Nah, begitu juga dengan contoh yang lain, yaitu contoh seperti kisahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, sepupu sepupu dari sepupu Rasulullah SAW. Karena Abdullah Ibnu Abbas ini masih satu nasab dengan Nabi. Maka Ibnu Abbas ini bisa dikatakan sebagai ahlu bait. Nah, maka maka marilah kita lihat bagaimana Abdullah Ibnu Abbas, sang ahlu bait Nabi, nah, keponakan Nabi, anak paman Nabi, nasabnya itu menyambung dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seriusnya beliau belajar, kesabaran beliau, tawaduknya beliau dalam belajar. Diwayatkan suatu ketika Abdullah ibnu Abbas ini mendatangi gurunya. Yang mana gurunya ini bukan dari kalangan ahlu bait, bukan dari kalangan syarif, bukan dari kalangan nasab yang paling mulia. Kalau dalam Islam ini ada kasta, maka kasta yang paling tertinggi ada ahlu bait. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling serius dalam mempelajari Islam, orang yang paling getol memperjuangkan syariat. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Nah, diriwayatkan suatu ketika di Madinah, karena Madinah saat itu sedang ada badai pasir. Diriwayatkan beliau mendatangi gurunya. Bahkan ketika beliau mendatangi rumah gurunya, didapati rumah gurunya itu pintunya masih tertutup. Atau misalnya kalau sekarang dosen dosen pembimbing kita ya, dospem kita, kita datangi rumah dospem kita, ternyata rumahnya masih tertutup. Kita tidur di depan rumahnya, kita tunggu. Atau misalnya kita tunggu di pos satpamnya. Nah, diriwayatkan ketika itu badai pasir itu sedang melanda kota Madinah. Tapi beliau tidur. Beliau bertidur beralaskan lantai. Sampai ketika itu gurunya ketika membuka pintunya kaget. Loh, kok ada Abdullah ibnu Abbas? Ditanya, wahai ahlu bait Nabi, jika kamu ingin mempelajari ilmu, tolong kabarkan kepadaku. Saya akan mendatangimu. Karena engkau ada ahlu bait. Dan kita sebagai seorang mukmin kita harus menghormati ahlu bait. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Sudah, saya yang di sini ini apa namanya, yang butuh ilmu itu adalah saya, bukan engkau. Makanya saya datang kepadamu dan aku tidak ingin mengganggu waktu istirahatmu. Inilah bagaimana Abdullah ibnu Abbas beliau serius ketika mempelajari ilmu. Sehingga adab yang mulia ini akhirnya bisa menjadikan Abdullah ibnu Abbas ilmunya diberkahi. Abdullah ibnu Abbas adalah orang yang paling paham terhadap tafsir Al-Quran. Bahkan diriwayatkan Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan, saya tahu detailnya kapan Al-Quran tersebut itu diturunkan, di mana, dalam kondisi apa, tafsirnya bagaimana. Itu keseriusan Abdullah ibnu Abbas. Begitu juga kita mengenal Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau masuk Islam itu tahun 7 Hijriah. Sedangkan Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Artinya beliau hanya memiliki waktu 4 tahun. Dan 4 tahun ini yang menjadikan beliau akhirnya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Kesungguhan, keseriusan beliau. Beliau tinggal di Sufah. Sufah itu kalau rekan-rekan sekalian pernah umroh ketika ke apa namanya ke Raudhah, itu ada apa namanya ada ruangan kecil di dekat apa namanya kamarnya Ibunda Aisyah. Itu ada ruangan kecil. Itu di situ Sufah. Beliau tidur di situ di emperan masjid lah kalau zaman sekarang. Beliau tinggal di situ. Karena apa? Beliau ingin ketika Nabi membuka pintunya, beliau bisa belajar langsung. Inilah keseriusan tekadnya sehingga eh, Ab- Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mempelajari dalil-dalil tentang adab agar kita ini uh, bisa lebih serius kita ketika belajar mengagung uh, menjadikan adab itu hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah
pentingnya kita menjaga ketulusan niat. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Maka niat dalam menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan lain, bukan karena tendensi lain. Bahkan dulu pernah diriwayatkan ada salah seorang ulama, karena menjaga niat ini adalah hal yang paling sulit dalam kehidupan kita. Bahkan sekelas ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau Amirul Mukminin, ahli hadisnya, gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala pernah mengatakan, ma ma alatu syai'an asaddu min niyati. Suatu hal yang paling sulit dalam kehidupanku adalah menjaga niat ikhlasku. Maka niat ikhlas ini perlu kita jaga, jangan sampai kita mencari ilmu, tujuannya kita hadir kajian, majelis ilmu karena kita agar dianggap sebagai orang yang alim, atau kita apa namanya, agar mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Karena dengan mempelajari ilmu adalah satu hal yang apa namanya, paling mudah kita mendapatkan kedudukan di mata manusia. Ini nasihat untuk kita semua, termasuk yang berbicara. Jadi penting kita ini menjaga niat kita. Karena di dunia ini seseorang dianggap mulia itu biasanya disebabkan dua hal. Satu, karena dia kaya. Dan tidak setiap orang itu bisa Allah takdirkan kaya. Ada orang yang bekerja giat tapi tidak kaya-kaya. Tapi dua, cara yang kedua agar mendapatkan kedudukan di mata manusia adalah dengan dia memiliki pemahaman ilmu. Misalnya rajin datang datang kajian, atau dia mohon maaf dipanggil seorang ustadz gitu, misalnya kiai, ya akhirnya di mata manusia akan dianggap menjadi orang yang mulia. Nah, ilmu ini hal yang paling mudah eh, seseorang untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia. Oleh karena itu penting kita menjaga niat kita, tujuannya apa kita ini dalam belajar. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita perlu bersikap rendah hati, bersikap tawadhu. Karena dalam sebuah pepatah, ilmu itu seperti apa namanya? Ilmu itu seperti aliran sungai. Dan namanya aliran sungai, musuh aliran sungai adalah tempat-tempat yang tinggi. Maka tidak mungkin aliran sungai itu bisa mengaliri tempat yang tinggi. Logikanya begini teman-teman sekalian. Biasanya air itu kan mengalir dari gunung, kemudian ke sungai, kemudian sampai akhirnya bermuara di laut. Maka ilmu, ketika kita di hadapan ilmu, kita harus merendahkan diri kita, merendahkan diri kita. Karena tidak mungkin ilmu itu seperti aliran sungai, itu bisa, misalnya laut itu bisa mengaliri gunung misalnya, atau sungai bisa mengaliri gunung. Itu suatu hal yang sulit. Karena gunung jelas itu tempat dataran tinggi. Sedangkan biasanya sungai itu biasanya di tempat yang datar, atau di tempat-tempat yang lebih rendah. Maka kita perlu tawadhu, kita rendah hati di hadapan ilmu. Terlebih lagi, seorang penuntut ilmu itu harus 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 sekali berendah hati dan tidak merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Kemudian sombong, mentang-mentang kita lebih senior, kita merendahkan orang lain. Atau kita orang yang lebih duluan hijrahnya, kemudian kita dapati ada junior kita, ada teman kita yang baru hijrah. Kita katakan, oh kamu baru belajar kemarin sore, kemudian kamu sudah apa namanya, sok paham gitu, atau saya ini lebih duluan, saya ini lebih paham dibanding kamu. Nah, ini perlu kita ini rendah hati sehingga kita apa namanya, ilmu tersebut yang kita pelajari bisa kita dapatkan dengan mudah. Kita diberi kepahaman, kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya adalah menghormati guru. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua kami. Orang yang lebih tua, orang yang lebih senior harus kita hormati.
Orang yang senior itu bisa dilihat dari senior dalam sisi ilmu. Yang kedua, senior dalam sisi usia. Karena mereka adalah orang-orang yang senior, orang-orang yang lebih apa namanya, lebih paham dibanding kita. Maka ketika kita di hadapan orang yang lebih tua dibanding kita, ya kita harus merendah. Nah, termasuk di sini bukan berarti saya orang yang lebih paham ya, karena saya yakin ini teman-teman sekalian eh, apa namanya, sebenarnya hal-hal yang dasar, yang basic seperti ini sudah diketahui semua. Bahkan materi-materi yang disampaikan ini termasuk materi-materi yang basic, materi-materi yang dasar, seperti harus ikhlas, kemudian rendah hati, menghormati guru dan sesama. Karena dengan kita menghormati orang, misalnya sesama guru kita, akhirnya ilmu tersebut bisa dipahami. Tidak mungkin kita bisa paham pelajaran, paham sebuah materi, kalau kita tidak mau merendahkan diri kita. Oh dia lebih paham, dia lebih ahli dibanding saya. Akhirnya kita mau mendengarkan. Sedangkan kalau kita merasa lebih pintar, biasanya kita tidak mau mendengarkan apa ini. Akhirnya ilmu tersebut sulit untuk masuk eh, di pemahaman kita, di akal kita. Begitu juga seperti kita dilarang untuk memotong pembicaraan dan tidak menyombongkan ilmu dengan atas ilmu yang telah kita miliki. Nah, kemudian teman-teman saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ringkasan tentang adab-adab utama dalam menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah. Buat ilmu itu bukan untuk mencari dunia, namun tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh tekun, serius. Tidak bisa kita apa namanya ketika belajar itu berleha-leha. Maka dalam syariat Islam kita tidak mengenal istilahnya ilmu laduni. Ya ilmu yaitu ilmu yang datang dengan sendirinya. Kalau misalnya kita kenal ilmu laduni, Abdullah ibnu Abbas tidak mungkin seserius itu ketika belajar. Sampai rela tidur beralaskan lantai di rumah gurunya, di depan pintu rumah gurunya. Tidak mungkin. Karena beliau ahlu bait. Beliau nasabnya langsung menyambung kepada Nabi. Kalau ilmu laduni ya sekelas Abdullah ibnu Abbas tidak butuh itu semua. Sekelas Ali bin Abi Thalib tidak butuh itu semuanya. Begitu juga sekelas sahabat, mereka tetap giat. Abu Hurairah tetap giat untuk mempelajari ilmu. Bahkan beliau senantiasa berangan-angan kalau bisa ketika apa namanya saya buka pintu, yang pertama kali saya lihat itu adalah rumah guruku. Maka ini apa namanya wajah guruku, sehingga saya bisa langsung bertanya, saya bisa langsung ambil faedah uh, dari guruku tadi, dari Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati guru dan sesama pelajar. Kita perlu menjaga tata krama kita dalam menuntut ilmu, agar ilmu itu yang kita pelajari bisa diberkahi. Dan yang selanjutnya adalah kita mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Setelah kita tahu ilmu yang kita pelajari, perlu kita langsung praktekkan. Karena banyak hal orang ketika tidak mempraktekkan ilmu yang dipelajari, seringkali ilmu tersebut mudah lupa. Maka selain mencatat, selain mendengarkan seksama dengan seksama, perlu kita praktekkan. Kita tahu misalnya faedah bahwasanya sholat 2 rakaat itu lebih mulia, sholat sunnah fajar itu lebih mulia dibanding dunia dan seisinya. Maka kita perlu berusaha untuk sholat sunnah fajar. Ya, misalnya ketika kita datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat sunnah fajar. Eh, Kalau misalnya sulit, misalnya waktunya mepet, ya kita bisa gabungkan niatnya antara sunnah fajar dengan tahiyatul masjid. Karena keduanya adalah ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga ibadah sunnah niatnya itu bisa digabungkan. Sehingga ketika kita mempraktekkan ilmu yang kita pelajari, langsung ilmu tersebut akhirnya bisa berkah, membuahkan hasil. Dan salah satu berkah ilmu adalah ada hasilnya, ada efeknya. Sehingga ketika seorang belajar ilmu tidak mudah untuk menjudge,
tidak mudah untuk berkata kasar kepada orang tuanya yang dulunya mungkin ngomongnya itu kenceng. Mungkin ketika kepada orang tuanya bisa bersikap lebih bahasanya lebih sopan, bahasanya lebih halus, lebih lembut. Inilah keberkahan ilmu, salah satu keberkahan ilmu. Begitu juga kita tahu bahwasanya sholat suruk itu pahalanya seperti haji dan umrah, maka kita praktekkan. Kita berusaha setelah sholat subuh kita tidak langsung pulang. Tapi kita misalnya baca Al-Quran atau kita isi dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang bermanfaat, khususnya sekarang kita di bulan Ramadan bisa kita isi dengan hal-hal yang berfaedah, baca Al-Quran, sampai kira-kira matahari terbit, setelah matahari terbit, 10 menit setelahnya kita sholat 2 rakaat. Insya Allah kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah, walaupun kita belum pernah haji atau umrah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bersikap rendah hati, tidak merasa sombong atau lebih mulia dibanding orang lain. Nah, teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keberkahan ilmu dengan adab. Dengan adab yang baik, seseorang itu akan mendapatkan keberkahan ilmu. Sebagaimana perkataan Imam Ghazali rahimahullah taala, ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Maka tidak mungkin api tersebut itu bisa memberi manfaat kalau tanpa ada kayu bakar. Begitu juga sebaliknya, kayu bakar, sebuah kayu itu tidak bisa memberi manfaat ketika tidak ada api. Maka orang yang beradab akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam hidupnya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Di antara ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, keberkahan, Allah jadikan orang tersebut itu paham ilmu. Ilmu tersebut itu berbuah faedah ketika kita mempelajarinya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya ilmu yang bermanfaat adalah tanda kebaikan, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita dapatkan dengan adab yang baik. Kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita teladani adab para ulama, keseriusan mereka, kesungguhan mereka ketika belajar. Mereka tidak berleha-leha, mereka serius, mereka menempuh waktu melakukan perjalanan. Mereka menggunakan waktu yang mereka miliki sebaik mungkin agar waktunya itu bisa berkah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau Allah wafatkan dalam usia 45 tahun. Tapi ternyata karya beliau itu sekitar 50 karya. Kalau dilihat dari sekedar 50 karya, oh itu hal yang mungkin mudah. Tapi permasalahannya 50 karya beliau ini menjadi masterpiece, menjadi kitab rujukan seperti Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, kemudian Syarah Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Semua ini menjadi rujukan sampai detik ini. Bahkan bisa dikatakan Riyadhus Shalihin, kitab tersebut itu hampir ada di setiap rumah, bahkan setiap masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Nah, teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya yakin di sini banyak tutur kata salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk yang berbicara dan umumnya kepada rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu pada kita. Begitu juga Allah menerima puasa kita dan menjadikan puasa Ramadan ini menjadi tolak titik balik kita menjadi insan pribadi yang beriman dan bertakwa sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Jaza Musa Jundana. Materi yang sangat bermanfaat sekali Ustadz. Tentunya semoga ilmu ini akan berguna untuk kita semua di mana ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap ulama, merupakan salah satu kunci keberhasilan sehingga mendapatkan ilmu yang berkah.
Selanjutnya, kami persilakan kepada peserta kajian untuk bertanya, boleh secara raise hand ataupun melalui chat. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Mohon izin bertanya. Baik, kepada Dr. Nova, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, eh, bagaimana caranya Ya, untuk kita bisa menuntut ilmu yang sesuai dengan tuntunan agama agar kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat? Terima kasih, baik. Ustadz. Pertanyaan yang bagus dari Dr. Nova. Bagaimana agar ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan memberi keberkahan? Ya, beberapa tips tadi sudah disampaikan seperti ikhlas, kemudian kita menghormati orang lain, kita rendah hati. Namun di sisi yang lain ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar ilmu yang kita kita pelajari itu berkah. Salah satunya adalah tadarruj. Apa itu tadarruj? Tadarruj itu step by step. Ada hal-hal yang pertama yang harus kita pelajari. Jangan sampai ketika kita belajar itu langsung kita misalnya belajar hal-hal yang menjadi perkara-perkara yang berat. Ada hal-hal yang utama dulu, jadi hal-hal yang basic yang harus dikuasai, sehingga hal-hal basic tersebut itu akhirnya menjadi kokoh. Karena hal-hal basic ini seperti apa namanya, eh, seperti pondasi. Ketika pondasinya itu kuat, maka insya Allah atasnya itu akan lambat laun itu akan menjadi kuat. Seperti hal yang tadarruj dasar, tidak langsung belajar hal-hal yang menjadi persisian umat, hal-hal yang basic dulu, yang dasar dulu. Kita belajar misalnya belajar tajwid Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian kita belajar misalnya apa yang hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim, misalnya rukun Islam itu konsekuensinya bagaimana, rukun iman konsekuensinya seperti apa, Islam itu seperti apa. Jangan hanya Islam itu yang kita katakan pokoknya Islam ya begitu, pokoknya sholat Islam itu Isya, subuh, luhur, duhur, asar gitu, asar, maghrib. Itu, nah, kita perlu rukun-rukun iman, rukun Islam, rukun iman itu seperti apa. Kita tadarus dan jangan lupa kita senantiasa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, ya Allah, wa qur rabbi zidni ilman, ya Allah berkahilah ilmu yang aku pelajari. Karena sebagaimana eh, seseorang, ada orang yang Allah mudahkan ilmu, ada juga orang yang dia belajar tapi tidak paham-paham. Dan kita perlu tahu, sadar bahwasannya yang memudahkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita. Dan jangan lupa ketika kita mengetahui ilmu tersebut, kita berusaha untuk mengamalkannya agar ilmu tersebut itu bisa diberkahi. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak penjelasannya, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Musa. Selanjutnya kita lanjut ke peserta yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan pada Dokter Anggra, saya persilakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz. Mungkin Assalamualaikum bisa warahmatullahi wabarakatuh. diberikan contoh Ustadz, apa saja contoh adab mencari ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang penuntut ilmu Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf, bisa pertanyaan diulangi? Ini karena hujan jadi agak suaranya agak kurang jelas. Mohon izin Ustadz, apakah bisa diberikan apa saja contoh adab mencari ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai penuntut ilmu Ustadz? Baik. Adab yang harus dimiliki serta contohnya ya. Baik. Adab yang harus dimiliki serta contohnya seperti tadi, uh,
Diriwayatkan dulu ada salah seorang sahabat, karena zaman dahulu itu bukan seperti zaman saat ini ya. Zaman saat ini kita mudah misalnya tahu siapa, apa namanya, misalnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, misalnya Ustadz Adi Hidayat seperti apa wajahnya, Ustadz Abdul Somad seperti apa, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid Basalamah seperti apa. Nah, diriwayatkan zaman dahulu ada salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Suatu ketika beliau adalah ulama yang apa namanya, terkenal, yaitu, saya saya mohon maaf saya lupa namanya. Suatu ketika beliau datang ke kota suci Mekah, untuk melaksanakan haji. Nah, ketika beliau melaksanakan haji, beliau didatangi oleh salah seorang pemuda. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, sesungguhnya eh, karena mendapati sahabat tersebut melakukan amalan yang janggal, aneh gitu. Kemudian pemuda tadi mengatakan, sesungguhnya, sesungguhnya perkara hal seperti ini adalah perkara yang diharamkan. Ini hal yang dilarang, tidak layak. Seorang misalnya haji melakukan amalan-amalan yang aneh gitu loh. Bahkan sahabat tadi itu diajari oleh pemuda tadi, diajari tata cara haji yang benar itu seperti ini. Karena haji kan kita tahu ada haji ifrad, ada haji tamattu, kemudian ada haji qiran. Nah, sahabat tersebut melakukan haji tamattu. Karena sebagian ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, tamattu, qiran atau ifrad. Nah, dalam anggapan pemuda tadi yang paling utama adalah haji qiran. Karena Nabi Muhammad SAW beliau hajinya qiran. Beliau mengatakan, masa Anda hajinya tamattu? Haji tamat nggak bisa, haji itu harus qiran. Kemudian diajarkan haji yang benar seperti ini. Sahabat tadi hanya mantuk-mantuk lah, kalau bahasa kita ya cuman ngangguk-ngangguk, ya ya ya, terima kasih terima kasih. Sampai akhirnya datang salah seorang sahabat senior itu datang. Kemudian kalau bahasa kita, ahlan selamat datang, misalnya Syekh Fulan ini. Sampai akhirnya pemuda tadi kaget. Oh, ternyata ini adalah seorang ulama yang apa namanya, yang mulia. Nah, inilah perlu kita ini merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Walaupun secara ilmu kita ini jauh lebih paham terhadap hal tersebut. Apalagi yang menasehati ya bukan sekelas orang yang dinasehati, tetap diterima. Karena ilmu itu adalah musuh. Innal ilma harbun lil makanil ahli. Sesungguhnya ilmu itu adalah musuh berat bagi orang yang merasa menyombongkan dirinya. Saya sudah paham. Ya bisa saja sahabat tadi mengatakan, wis lah, we nggak usah banyak ngomong. Saya itu lebih tahu dibanding kamu. Saya ini Fulan bin Fulan. Bisa saja. Namun sahabat tadi tetap dia menyimak apa yang disampaikan oleh pemuda tadi. Inilah pentingnya kita ini apa namanya, merendahkan diri kita di hadapan ilmu, termasuk orang yang kedudukannya jauh di bawah kita. Wallahu ta'alam, ini ada salah satu contoh agar ilmu yang kita pelajari bisa kita berkahi. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustadz. Pada jemaah yang lain, peserta yang lain, saya persilakan jika ada yang masih ingin bertanya. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan melalui chat, Oke, itu monggo. dari Dr. Sapitri. Pertanyaannya begini Ustadz, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ustadz tadi menjelaskan kisah sahabat Rasul yang menuntut ilmu sampai ke tempat yang jauh. Apakah boleh bertanya, apakah ada keutamaan menuntut ilmu sambil merantau secara Islam, Baik. Ustadz?
Masya Allah, Begitu ini kurang lebih pertanyaan Ustaz. pertanyaannya eh dari pertanyaan dari Dr. Safitri ya. Ya, Ya, iya mungkin Ustaz. sebenarnya Dr. Safitri ini sedang merantau ke Jogja ini. Semoga apa ya perjalanan yang dilalui dilakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi memang sempat disinggung tentang keutamaan bisa sahabat yang menuntut ilmu sampai ke tempat yang jauh. Apakah ada keutamaan menuntut ilmu sambil merantau secara Islami? Ya, yang jelas namanya ilmu itu harus kita tuntut sampai manapun. Maka ada sebuah pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini bukan sebagai hadis, tapi ini cuma sebagai ungkapan. Ini bukan hadis. Eh, Intinya ilmu itu memang harus kita pelajari dan menuntut ilmu ke tempat yang jauh ini mindak bisalihin dari kebiasaan para orang Imam Bukhari perjalanan safar ke sana kemari. Dan ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari para ulama zaman dahulu. Seperti Imam Ahmad melakukan perjalanan dari Baghdad ke Madinah, kemudian Imam Syafi'i, begitu juga beliau dari apa namanya? Beliau dari Gaza, karena Imam Syafi'i itu aslinya dari Gaza, daerah sekitar Gaza, Palestina. Kemudian beliau merantau menuntut ilmu sampai ke Mekah, ke Madinah, dan akhirnya tinggal di Palestina dan di akhir hayatnya beliau di Mesir. Ini perjalanan menuntut ilmu para ulama. Kalau di apa namanya keutamaan secara eh, apa namanya keutamaannya ya tadi kita mengikuti para orang-orang soleh di orang-orang soleh sebelum kita. Begitu juga ada seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam, beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu kepada Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Ada yang menyebutnya Nabi Khadir, ada yang menyebutnya Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir itu beliau lokasinya, tempatnya itu jauh. Tapi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu kepada Nabi Khadir, belajar adab. Nah, ini ada sebuah faedah baru ya. Nabi Khidir itu secara kedudukan dibandingkan Nabi Musa alaihissalam itu jauh lebih tinggi Nabi Musa alaihissalam. Terlebih lagi Nabi Musa alaihissalam adalah ulul azmi minar rusul, 5 nabi paling utama. Nabi dan Rasul paling utama ini kan ulul azmi, nabi 5 nabi dan Nabi Musa salah satunya. Artinya Nabi Khidir itu kedudukannya di bawah Nabi Musa alaihissalam, ataupun untuk menemui Nabi Khidir dan nama yang melakukan perjalanan dia harus merendahkan diri, kemudian dia harus effort lebih sehingga karena ada effort lebih ini keseriusan dalam menuntut keutamaan yaitu keberkahan. Mungkin ini salah satu keutamaan menuntut ilmu sambil merantau yaitu kita mengikuti kebiasaan para orang-orang soleh begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Semoga bisa dipahami dan memberi manfaat. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustadz. Untuk peserta yang lain, kalau masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Dokter Umi, saya persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih Dr. Yogi atas Alhamdulillah. terima kasih Ustadz untuk pemaparannya yang luar biasa. Mohon izin untuk bertanya Ustadz, bagaimana agar kita mempunyai semangat untuk mengamalkan ilmu ya Ustadz. Terkadang kan kita kan berpikir ya Ustadz pengen mengamalkan ilmu tapi belum ahlinya, terus ada yang lebih pintar dari kita, terus takut salah gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Dr. Umi.
bagaimana agar kita ini semangat untuk menuntut ilmu. Ya, gimana agar kita semangat untuk menuntut ilmu? Salah satu eh, caranya agar kita ini semangat untuk menuntut ilmu adalah kita eh, apa namanya? Jadi agar kita semangat untuk menuntut ilmu, yang semangat menuntut ilmu. Mana kita semangat untuk berusaha untuk memperoleh cita-cita apa yang kita inginkan. Begitu juga cita-cita kita surga. Maka ketika kita futur, kita malas, wah saya ingat orang yang semangat untuk belajar ilmu, mempelajari ilmu syariat, mengamalkannya, tempatnya tidak lain dan dia bukan adalah surga. Sehingga setiap kali kita ini malas, setiap kita ini ada futur, wah malas lah nggak datang kajian, kita nggak ada alasan. Pokoknya gimana caranya saya harus bisa mendapatkan cita-cita saya, yaitu surga. Yang mana surga itu kenikmatannya dalam sebuah riwayat disebutkan kenikmatan surga yang paling rendah adalah 10 kali kenikmatan yang paling nikmat yang didapatkan seseorang ketika di dunia. Sehingga setiap kali seorang futur malas untuk menuntut ilmu, dia ingat surga sehingga insya Allah bisa semangat lagi. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua yang bisa kita kita semua amalkan yaitu salah satu sebab kenapa kita ini malas atau futur menuntut ilmu karena ilmu yang kita pelajari ini tidak segera kita amalkan. Terkadang kita bermudah-mudahan, oh, nggak apa-apa kok. Apalagi kita tahu ini kan khilaf. Apalagi ini cuma sunnah. Sunnah nggak apa-apa, bukan wajib. Nah, secara tidak langsung itu tadi kita pertama merendahkan ilmu. Oh, ini kan cuma sunnah, bukan wajib, sehingga menjadikan kita ini akhirnya sulit untuk mengamalkan ilmu tersebut atau mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Karena kita secara tidak langsung merendahkan ilmu yang kita pelajari, menganggapnya hanya sekedar sunnah, bukan wajib. Kemudian yang ketiga, ya selanjutnya faedah selanjutnya adalah karena kita tidak segera mengamalkannya. Dengan seseorang segera mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka akhirnya ilmu tersebut itu akan membuahkan hasilnya. Salah satunya adalah keberkahan. Keberkahannya apa? Ya, bisa kita dapatkan, kita tetap semangat. Karena apa? Ketika kita belajar, langsung kita amalkan, kita praktekkan, oh, ada buahnya, ada ketenangan, ada halawatul iman, kenikmatan iman. Bagaimana dulu para sahabat, beliau berrela sampai misalnya tidak makan. Bahkan ada salah seorang ulama itu diriwayatkan beliau melakukan perjalanan yang jauh dan ketika di tengah perjalanan beliau tidak mendapati bekal sedikit pun, uangnya habis, makanan tidak ada. Akhirnya mohon maaf ya. eh, Beliau diriwayatkan akhirnya saking tidak ada yang beliau miliki sampai beliau mohon maaf beliau buang air kecil itu yang keluar bukan air seni tapi darah. Itu semangatnya dan beliau tidak tidak apa namanya tidak mengendurkan niatnya karena apa? Dia yakin apa yang didapatkan oleh orang yang semangat menuntut ilmu adalah surga. Cita-citanya sehingga tidak mudah kendor. Mau dalam keadaan apapun, kondisi apapun, tidak ada alasan untuk kita menuntut ilmu. Semoga ini bisa dipahami, bisa eh, bisa memberi keberkahan kita, termasuk yang berbicara. Wallahu taala alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya Ustadz. Mungkin di sini masih ada yang ingin bertanya, tapi bagaimana Ustadz? Kita lanjutkan ke pertanyaan atau bagaimana Ustadz? Baik, monggo Ya, silahkan di pertanyaan. Lanjutkan pertanyaan. baik, baik Ustadz. Kepada teman-teman peserta kajian yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Izin Dr. Yogi. Ya, silakan, Pak Dr. Anton. Baik, terima kasih Ustadz.
Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton. Eh, Kadang kan kita untuk menuntut ilmu kan tidak mesti di tempat kita tuh ada sumber ilmunya Ustadz. Kadang kita harus merantau ke tempat jauh dan lain sebagainya. Nah, yang jadi kendala biasanya kita mengkhawatirkan masalah rezeki Ustadz. Pernah saya mendengarkan eh, suatu kajian bahwa jika seseorang ingin menuntut ilmu, Allah menjamin rezekinya Ustadz. Mohon penjelasan nih Ustadz, terutama untuk kami yang merantau, yang tidak bekerja. Kalau bekerja di sini kan menuntut ilmunya tidak digaji Ustadz. Terima kasih Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan dari Dr. Anton ini berat ini, Masya Allah. Berat sekali. Karena ya normal manusiawi seseorang ketika belajar, terlebih lagi misalnya kita menuntut ilmu zaman sekarang butuh modal yang banyak. Dan seringkali ada sebagian orang yang misalnya dia rela meninggalkan pekerjaannya, cuti untuk menuntut ilmu. Sudah biaya untuk menuntut ilmu tersebut dari kantong pribadi. Di sisi lain dari pekerjaan sebelumnya mungkin gajinya itu tidak full. Karena mungkin dia tergolong ambil cuti dan lain sebagainya. Jadi cuti atau gajinya hanya gapok, gaji pokok. Yang bagaimana agar kita ini tetap semangat ya. Ya, perlu kita pahami dalam menuntut ilmu, hal yang paling utama, apa namanya, bukan hal yang paling utama dalam masalah rizki itu adalah berbicara tentang tawakal, maka berkaitan erat dengan ketakwaan seseorang kepada Allah. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pernah terjadi perdebatan, bukan perdebatan ya, diskusi antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i. Ah, Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, sesungguhnya aku tidak bekerja, tapi saya bisa mendapatkan harta. Saya duduk di sini, saya bisa dapat harta. Tapi Imam Syafi'i tidak setuju. Enggak, ya Syekh, wahai guruku, tidak. Orang kalau pengen dapat dapat harta, dapat duit, dapat uang ya harus kerja, harus usaha. Akhirnya mereka sepakat. Mari kita lihat dalam waktu misalnya beberapa hari ini teori siapakah, ucapan siapakah yang akhirnya terbukti. Kemudian Imam Syafi'i, ya, saya usaha ini saya dapat uang. Ya, saya dari sebagaimana Anda lihat, wahai Syafi'i, saya dari kemarin tidak kemana-mana. Saya cuma di sini. Apalagi Imam Malik itu dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imam yang tidak pernah keluar dari kota Madinah. Di Madinah terus kecuali haji. Imam Malik mengatakan, saya dari kemarin di sini duduk, tapi banyak orang datang. Ada yang memberikan bingkisan ini, ada yang memberikan bingkisan itu. Karena apa? Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan kepadaku rizki. Maka masalah rezeki yang paling utama adalah ketakwaan, bukan usaha. Usaha adalah apa namanya, sebagai wasilah. Namun tidak menutup kemungkinan namanya orang bertakwa ya harus berusaha.
Maka ketika kita berusaha untuk mencari rezeki, ya semaksimal mungkin sebisa kita. Nah, ketika kita sudah tidak bisa, ya Allah, fahasbuh, ya Allah, ini yang saya bisa, ini yang saya mampu. Maka cukupkanlah apa yang saya mampu, berkahilah apa yang saya usahakan. Maka tidak heran Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa, Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa ghadina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalik, ya Allah, cukupkanlah atas diriku atas apa yang engkau halalkan, sehingga aku tidak mencari hal-hal yang haram. Wa ghadina bifadlika amman siwak, dan berilah aku kecukupan, karena engkau adalah zat yang maha kaya. Ini ketakwaan yang akhirnya menjadikan seseorang itu dicukupkan rezekinya, namun tidak menutup kemungkinan ya kita harus berusaha. Ketika sudah mentok, sudah maksimal, kita serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah adalah Huwar Razzaq, yang memberi rezeki. Semoga bisa dipahami, Dr. Anton. Wallahu ta'ala alam, ini bukan berarti saya bermaksud untuk menggurui, tapi ini berbagi faedah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, kepada peserta yang lain, kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin sudah cukup, Ustaz. Sudah Alhamdulillah. penjelasan pada sore hari ini, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ustaz. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Sebelum mengakhiri acara kajian pada sore hari ini, izin kepada Ustadz, kami persilakan untuk bisa memimpin pembacaan doa, Ustadz. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Ustadz. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an waj'alna minal aliminal amilinal mukhlisina fi dinik. Allahumma ja'al hadal majlisa majlisan mubarakan waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وأملا متقبلا. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga doa yang kita panjatkan ini bisa memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari, atas ilmu yang pernah kita ajarkan, atas ilmu yang baru saja kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sami-sami. Moga berkah. Jemaah kajian yang kami hormati, demikianlah kajian kita pada hari ini. Untuk mengakhiri kajian ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebagai pembawa acara, saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian sore hari ini masih banyak kekurangan. Semoga kajian ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin live dari Zoom ya, Oke. Makasih. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah Waalaikumsalam. khairan. Aku udah Terima ya. kasih Bu Saya Parmi. izin ya. Baik Bu. Terima kasih Bu Parmi. Baik, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.